tentang destiny. Kita mau belajar tentang bagaimana kita bisa menemukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, teman-teman semua. Nah, nanti, oke, bagus. Kevin nanti akan share screen-nya. Sekali lagi kita mau belajar tentang destiny, kita belajar tentang bagaimana kita bisa menemukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang the highest calling, atau panggilan tertinggi orang percaya, yaitu untuk memuridkan, kita sekarang lebih dalam lagi nih, untuk memahami kira-kira apa sih tujuan Tuhan dalam kehidupanku itu, gitu. Apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupanku untuk aku jalani, gitu. Karena ya beberapa hari ini ada beberapa teman-teman ya, anak muda khususnya ya, teman-teman yang sharing tentang kehidupannya, bagaimana dia sekarang sedang mengalami kayak quarter crisis life gitu loh. Quarter life crisis atau quarter crisis life, aku kurang ingat deh istilahnya apa. Tapi itu merupakan sebuah krisis yang dialami oleh anak-anak yang berusia sekitar 20-25 tahun lah. Di mana dia sedang kayak kebingungan untuk mencari tujuan hidupnya mau seperti apa. Mereka khawatir tentang ke depan akan seperti apa, apakah aku bisa nabung ya, apakah aku bisa jadi orang sukses ya, apa aku nanti bisa punya pekerjaan yang bagus ya, apa aku bisa kayak nyenengin orang tuaku ya, dan seterusnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu. Dan itu wajar, karena gue sendiri pun pernah mengalami fase itu gitu loh. Pernah mengalami krisis tersebut di mana ada kebimbangan gitu. Sekalipun sudah kenal Tuhan, tapi ada kebimbangan yang membuat kayak apa sih, bingung gitu loh. Ini gue udah tepat belum ya memilih pekerjaan ini? Gue udah tepat belum mengambil keputusan ini? Dan mungkin ini juga yang sedang teman-teman alami nih hari-hari ini. Kayak udah tepat belum sih keputusan gue untuk mungkin ikut Tuhan Yesus? Atau udah tepat belum sih keputusan gue untuk gue kerja di bidang ini? Udah tepat belum sih keputusan gue untuk gue ambil jurusan ini di kuliah, dan seterusnya. Nah, kita mau belajar tentang hal itu di malam hari ini, teman-teman. Makanya sebenarnya bagus banget kalau banyak yang datang supaya bisa ngerti dan clear tentang panggilan Tuhan dalam hidupnya. Nah, next slide, ya. Nah, firman Tuhan di Efesus 2 ayat yang ke-10, di versi NLT-nya, dia bilang gini, ini sering banget gue bacain ya buat teman-teman semua. Dan malam ini kita diingetin lagi tentang hal itu. Dibilang bahwa for we are God's masterpiece. Teman-teman semua pasti tahu ya, masterpiece itu apa gitu. Masterpiece itu karya agung, karya dahsyat yang luar biasa, yang hebat gitu, yang Tuhan ciptakan gitu loh. Dan ternyata kita orangnya, kita adalah masterpiece-nya Tuhan. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. Bilang gitu. Artinya dia menciptakan kita baru dalam Kristus Yesus. Dan kalau dilihat tensisnya, ini tuh present perfect, teman-teman. Sekarang, present, kala kini, tapi sifatnya sempurna, perfect gitu loh. He has created us anew in Christ Jesus. Dia sudah selesai menciptakan kita hari ini baru dalam Kristus. Artinya, teman-teman semua sekarang yang berada dalam Kristus, kalian adalah ciptaan yang baru. Kalian adalah orang-orang yang sudah diperbaharui gitu. Kalian bukan orang yang lama lagi, kalian bukan orang yang hidup dalam habitat dosa lagi, tapi sekarang kalian sudah berbeda dari yang dulu gitu. Karena apa? Karena kita God's masterpiece. Karena kita adalah karya agungnya Tuhan. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. Sehingga kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang Dia sudah rancangkan dari sejak dulu gitu loh. Artinya kita Tuhan mampukan untuk melakukan hal yang baik. Jadi kalau kita adalah ciptaan yang baru, percaya teman-teman bahwa setiap kita akan Tuhan mampukan untuk melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah rencanakan sejak dahulu kala bahkan. Ini luar biasa banget. Masterpiece. Kita ini masterpiece-nya Tuhan, kita diciptakan baru, artinya kita bukan bukan old style, bukan gaya lama, tapi kita sudah diperbaharui, dan bahkan kita dapat melakukan apa yang baik, hal-hal yang baik yang Tuhan sudah rencanakan sejak dulu kala. Berarti teman-teman sekarang, kalau mungkin ada yang merasa bahwa, Kak, kayaknya gue masih belum bisa jadi orang baik. Sebenarnya, mindset kita yang perlu kita perbaharui. Kita perlu tahu posisi kita dalam Tuhan itu apa gitu. Posisi kita dalam Tuhan adalah kita orang yang diciptakan baru dalam Kristus, yang artinya kita akan mampu untuk melakukan apa yang baik.
Kak, kayaknya gue masih belum bisa meninggalkan kebiasaan yang lama. Itu mindset lagi. Percaya bahwa setiap kita yang sudah diciptakan baru dalam Kristus, berarti semuanya baru. Hatinya baru, pikirannya baru, rohnya juga baru. Dan itu yang akhirnya memampukan kita untuk kita bisa mengerjakan apa yang baik, the good things, yang dia sudah plan beberapa waktu yang lalu, yang sudah lampau. Gitu. Next slide. Selanjutnya, Kev. Nah, ini poinnya, teman-teman. Karena kita adalah masterpiece, tadi kan kita sudah menjelaskan, udah tahu tentang masterpiece, karena kita adalah masterpiece, kita karya agungnya Tuhan, maka kita akan hidup dalam master plan-nya Tuhan, dalam rencana agungnya Tuhan juga. Gitu. Karena kita masterpiece, ciptaannya agung, makanya Tuhan nggak merencanakan sesuatu yang biasa-biasa buat kita. Tuhan merencanakan sesuatu yang extraordinary buat setiap kita. Makanya kita berada dalam master plan-nya Tuhan, dalam bingkai bingkai rancangan Tuhan yang begitu luar biasa gitu, teman-teman. Dan kita perlu berbangga hati karena kita sudah diciptakan baru. Lebih dari itu, malah Tuhan menjadikan kita sebagai orang-orang yang berjalan dalam master plan. Itu luar biasa banget, teman-teman semua. Dan banyak orang yang kayak merasa bahwa, Kak, kalau misalnya gue berada di master plan-nya Tuhan, kenapa kok hidup gue gini-gini aja ya, Kak? Kalau misalnya gue berada di master plan-nya Tuhan, kok kayaknya hidup gue kecelakaan ya, Kak ya? Kok kayaknya nggak asik, nggak enak, dan seterusnya. Teman-teman percaya gini loh, bahwa ngomongin tentang master plan, ngomongin tentang rencana agungnya Tuhan, di dalamnya itu banyak banget runtutan-runtutan cerita yang perlu kita lewati. Gitu. Kita nggak akan mungkin tiba-tiba berada di garis finish kalau kita nggak ada di garis start dan berjalan di garis start sampai akhirnya kita sampai ke garis finish. Dan di perjalanan itulah yang banyak kali kita menemukan tantangan, kita nemuin sesuatu yang nggak asik dalam hidup kita nemuin kok kayaknya Tuhan nggak denger doa gua, kok kayaknya Tuhan nggak lagi cinta sama gua, kayaknya Tuhan ninggalin gua, dan seterusnya. Itu banyak banget pengalaman-pengalaman yang kita alami. Tapi percaya bahwa kita sekarang lagi dalam bingkai master plan-nya Tuhan. So, teman-teman nggak perlu takut akan masa depan teman-teman semua. Teman-teman nggak perlu takut akan menjadi apa teman-teman semua kalau teman-teman sudah memastikan diri teman-teman berada di master plan-nya Tuhan. Artinya, setiap kita aman. Setiap kita pasti, apa ya istilahnya ya, Tuhan sudah tentukanlah jalan-jalan hidup orang yang berkenan kepadanya. Tuhan sudah menentukan jalan-jalan hidup orang yang diciptakannya, yaitu kita. Artinya, teman-teman nggak perlu takut kalau nanti teman-teman nggak dapat jodoh, misalnya. Nggak mungkin teman-teman nggak dapat jodoh. Kalau teman-teman nggak dapat kerjaan, nggak mungkin teman-teman nggak dapat kerjaan. Kalau mungkin hari ini masih belum, berarti belum. Gitu. Karena kita masih hidup lama gitu loh. Kita nggak hidup untuk hari ini doang. Kita masih punya hari besok, lusa, dan seterusnya gitu. Selama kita dalam master plan-nya Tuhan, kita aman. Amin. Nah, next slide, Kevin. Nah, tetapi kalau gini, ketika kita tidak sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita gitu, jangan pernah kita berpikir bahwa hidup kita tuh nggak punya tujuan, teman-teman. Sekali lagi ya, kalau misalnya sampai hari ini teman-teman masih belum mencapai tujuan Tuhan dalam hidup teman-teman, atau belum mencapai destiny dalam hidup teman-teman, artinya jangan pernah bilang bahwa hidup kita nggak punya tujuan. Karena Tuhan menciptakan kita atas sebuah tujuan. Sekali lagi, kita adalah masterpiece, dan kita ada dalam master plan. Artinya ada tujuannya lah, pasti Tuhan merencanakan apa dalam kehidupan kita, pasti ada tujuannya. Nah, kita perlu membedakan nih teman-teman, antara goal dengan destiny. Apa bedanya goal dengan destiny? Kalau goal, atau ya yang kita kenal sebagai tujuan atau end result, itu adalah apa yang manusia tentukan. Itu goal. Penting nggak kita punya goal? Penting banget. Setiap kita harus punya goal dalam kehidupan kita. Teman-teman harus punya target hidup dalam kehidupan teman-teman. Kira-kira di usia 20 tahun, teman-teman akan jadi seperti apa? 22 tahun, teman-teman akan jadi seperti apa? 30 tahun, teman-teman akan jadi seperti apa? 50 tahun, teman-teman akan jadi seperti apa? Teman-teman harus punya goal. Gitu. Tapi, selain goal, kita juga harus tahu bahwa kita juga punya destiny. Destiny adalah apa yang Tuhan tentukan. Kalau goal itu apa yang manusia rancangkan, dan itu juga perlu kita rancangkan juga, tapi lebih daripada itu, kita perlu lebih dalam lagi memahami kira-kira apa yang Tuhan tentukan dalam hidup kita, yaitu destiny. Percaya bahwa setiap orang itu pasti punya destiny. Gak ada satupun yang ditebus sama Tuhan tidak punya destiny dalam kehidupannya. Setiap kita punya destiny. Selanjutnya,
Manusia pokoknya harus punya goal dalam hidupnya untuk mewujudkan destiny Tuhan. Tanpa goal, kita kadang nggak bisa untuk secara tuntas dan sempurna mencapai destiny-nya Tuhan. Sekali lagi, teman-teman perlu punya rancangan. Kita berada dalam master plan-nya Tuhan, dalam bingkai karya agungnya Tuhan dan rencananya Tuhan, tapi kita juga perlu tahu bahwa kita juga perlu goal kemana akan kita pergi melangkah. Kapan kita harus berjalan, kapan kita harus berhenti. Kita harus punya target dalam kehidupan kita. Artinya kita nggak membiarkan hidup kita mengalir begitu aja. Banyak banyak dari kita yang mungkin kadang sampai hari ini masih ketika ditanya, gimana besok kalau misalnya lu mau kuliah gitu, lu mau kuliah di mana gitu, atau bro, lu mau kerja di mana gitu. Kadang kita kayak cuma menjawab, nggak ngerti ya bro gitu, ngalir aja lah gitu, ngalir aja, nge-flow aja, let it flow man, nggak usah ambil pusing dan seterusnya. Teman-teman tahu nggak sih, nge-flow, kalau misalnya kita lihat air nih ya, air itu mengalir dari mana ke mana sih? Ya, air itu mengalir di tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, teman-teman semua. Jadi kalau misalnya kita berkata bahwa, biarin hidup gua nge-flow gitu aja lah, gitu. Let it flow, man, gitu. Lu nggak usah pusing, jalan hidup, takdir hidup, Tuhan yang tentuin. Yes, that's right, gitu. Nggak ada yang salah dengan hal itu. Tapi, kalau misalnya kita nggak punya goal, artinya kita sedang membiarkan hidup kita mengalir seperti air, dan air itu mengalir di tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. It means, kalau setiap kita nggak punya goal, nggak punya tujuan, kita bilang nge-flow aja, berarti kita sedang membiarkan kehidupan kita turun setiap harinya. Kita lagi membiarkan hidup kita downgrade setiap harinya, teman-teman semua. Oleh karena itu, manusia harus memiliki goal dalam rangka mewujudkan destiny-nya Tuhan. Untuk kita bisa menyempurnakan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa? Karena setiap orang pasti punya potensi. Setiap orang walaupun satu talenta, pasti dia punya talentanya. Dan seberapa banyak pun talenta, itu pemberian Tuhan yang harus kita kembangkan. Supaya ada istilahnya kontribusi kita untuk menyenangkan hatinya Tuhan lewat talenta yang Tuhan kasih buat kita. Selanjutnya, Kev. Next. Nah, semoga teman-teman nangkap sampai di sini ya, teman-teman semua ya. Nah, goal yang ada itu harus kita bentuk di dalam bentuk visi misi, teman-teman semua. Tadi kan kita lagi bahas tentang ternyata untuk sampai kepada destiny Tuhan, kita juga perlu goal. Goal diperlukan untuk kita sampai kepada destiny Tuhan. Nah, goal yang ada itu harus kita formulasikan dalam visi misi, teman-teman semua. Visi itu apa? Visi adalah kemana kita akan pergi. Tujuannya kemana itu namanya visi, teman-teman. Misi adalah dengan apa kita akan pergi. Kendaraannya lah istilahnya. Kendaraan untuk menuju visi adalah misi. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, misalnya, gue punya visi di usia 22 tahun, gue harus bikin usaha sendiri misalnya. Dalam usia 22 tahun, gue harus bikin usaha sendiri. Berarti misinya harus seperti apa? Kendaraan sampai ke visi itu apa? Oh, oke. Berarti untuk gue sampai di 22 tahun, kalau teman-teman hari ini usianya 20 tahun ya, berarti masih ada 2 tahun lagi. Oke, berarti tahun pertama gue akan belajar tentang gimana gue bisa menciptakan bisnis sendiri. Itu namanya misi. Cara untuk mencapai visi, namanya misi. Oke, tahun yang kedua, gue mesti bisa lebih ketat lagi ngatur keuangan gue, supaya gue punya modal untuk bikin usaha di usia 22 tahun. Nah, ada visi, 22 tahun mau jadi apa, misinya pun ada, dari sekarang mau ngerjain apa nih. Gitu. Jadi mesti kita formulasikan dalam bentuk visi dan misi, supaya apa? Supaya goal-nya itu sampai. Gitu. Next. Selanjutnya, Kev. Nah, banyak orang yang sampai hari ini kesulitan untuk tiba kepada destiny Tuhan. Kenapa hal itu bisa terjadi gitu? Banyak dari kita yang bahkan mungkin sampai hari ini nggak ngerti. Kira-kira panggilan Tuhan dalam kehidupan gue itu apa sih? Kira-kira tujuan Tuhan nyiptain gue itu apa sih? Dan seterusnya. Mengapa sih kita belum sampai kepada destiny Tuhan gitu? Jawabannya satu. Karena kita belum mengenal Tuhan sebagai sumber destiny kita. Karena kalau misalnya kita belum mengenal Tuhan sebagai sumber destiny kita belum merasa butuh untuk mencari Tuhan, teman-teman. Kalau kita belum menyadari bahwa Tuhan adalah sumber dari masa depan kita, sumber dari kekuatan kita, sumber dari pengharapan kita nggak akan pernah merasa butuh untuk cari Tuhan. Banyak orang yang mengaku dirinya berdosa, teman-teman semua. Tetapi dia tidak mencari Tuhan yang adalah sumber penebus dosa. Banyak orang yang merasa bahwa dia nggak bisa apa-apa. Tapi dia tidak mencari Tuhan yang adalah sumber dari segala sesuatu yang bisa apa-apa. Artinya, kenapa kok sampai hari ini mungkin teman-teman masih
masih merasa bingung, selain teman-teman belum mengerti tentang destiny Tuhan itu apa, karena mungkin kita masih belum mengenal Tuhan sebagai sumber destiny. Untuk itu kalau misalnya kita mau sampai kepada destiny Tuhan, kita mesti kenal siapa Tuhan. Kalau kita sudah kenal, kita bisa percaya. Kalau kita bisa percaya, kita bisa taat sama Dia. Dan kalau misalnya kita sudah taat, artinya apa? Kita akan terus berjalan dalam master plan-nya Tuhan. Dan tidak ada yang menunda untuk kita sampai kepada destiny Tuhan. Kadang jujur kita sendiri yang menunda. Karena mungkin kita tidak taat. Kadang kita menunda karena mungkin kita nggak kenal siapa Tuhan yang adalah sumber destiny kita. Dan kesulitan orang adalah ketika mereka mulai ragu juga terhadap Tuhan dalam hidupnya. Gitu. Mulai tidak percaya sama Tuhan, mulai tidak percaya sama rancangan Tuhan. Itu akhirnya membuat orang juga istilahnya apa ya, nggak ngerti nih destiny-nya apa dalam hidup mereka. Oleh karena itu, kita perlu mengenal Tuhan sebagai sumber destiny. Amin. Next, Kev. Nah, ini solusinya, teman-teman, untuk kita bisa sampai destiny-nya Tuhan. Setiap orang harus ketemu sama Yesus. Sampai akhirnya, Yesus sendiri akan membawa kita lebih lagi dalam destiny-nya. Wow. Teman-teman perlu ketemu sama Tuhan, teman-teman perlu mengalami Tuhan, teman-teman perlu kenalan sama Tuhan lebih dalam lagi. Sampai akhirnya dia sendiri akan membawa kita lebih dalam, masuk ke dalam rancangannya, masuk ke dalam purpose-nya Tuhan dalam hidup kita. Kalau misalnya ya teman-teman ya, kita berada dalam purpose yang benar, kita akan enjoy menjalani kehidupan kita, teman-teman. Kalau kita sekarang bekerja karena sebuah tujuan yang benar, percaya bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu tidak hanya cuma sampai kepada pemenuhan kebutuhan doang, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa menikmati pekerjaan yang kita lakukan hari ini. Kalau teman-teman nih, nggak ngerti purpose teman-teman sekolah itu apa, teman-teman akan merasa boring banget kalau teman-teman sekolah setiap hari. Kalau teman-teman belajar, kalau teman-teman ngerjain PR itu pasti akan sangat amat sangat membosankan. Karena teman-teman tidak menghidupi purpose dalam sekolah itu. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa menghidupinya, percaya teman-teman akan enjoy. Teman-teman nggak akan depresi ketika teman-teman sedang belajar, ketika teman-teman sedang kerja, ketika teman-teman sedang melayani, kalian nggak akan depresi. Kalian akan menikmati kehidupan kalian secara benar. Karena apa? Karena kalian ngerti purpose-nya. Menurut teman-teman nih, purpose atau tujuan dari korsi itu apa sih, teman-teman? Tujuan dari kursi itu apa sih? Kursi yang kita duduki nih setiap hari, yang teman-teman lagi duduk itu kan kursi itu. Kira-kira tujuan kursi itu apa sih? Teman-teman jawab dari rumah masing-masing. Ya tujuan kursi dibuat ya untuk tempat duduk gitu. Sebagai kursi, dia nggak akan marah kalau kita menempatkan pantat kita di atas kursi itu. Karena apa? Karena memang purpose dari kursi itu untuk didudukin. Kursi akan enjoy menikmati dirinya sebagai tempat kita bisa duduk, teman-teman semua. Tapi kebalik kalau misalnya ternyata kursi yang harusnya didudukin, tapi kita tendang-tendang, gitu. Dia akan salah kaprah, dia akan krisis identitas. Sebenarnya gue ini diciptain untuk apa, gitu. Kok orang ini nendang gue ya? Kok orang mukul-mukul gue? Apa salah gue, gitu. Tapi kalau misalnya kursi itu kita dudukin, ya dia malah senang, gitu loh. Sama kayak kehidupan kita. Kalau kehidupan kita tepat sasaran untuk kita berjalan dalam purpose-nya Tuhan, percaya kita nggak akan nyesel dalam hidup. Kita nggak akan merasa jenuh dalam hidup. Kita nggak akan merasa kekurangan dalam hidup. Kita nggak akan ngerasa bosan untuk ketemu sama besok, hari besok. Karena apa? Karena kita sedang berjalan dalam purpose yang benar, teman-teman. Tapi kalau teman-teman berada dalam teman-teman nggak ngerti purpose-nya apa, nggak ngerti tujuan hidup teman-teman apa, pasti teman-teman akan males, besok udah dari minggu lagi nih, besok udah Senin lagi nih, besok ini. Ya ampun kok gini sih, dan seterusnya. Banyak komplain akhirnya. Karena apa? Karena nggak sedang berjalan dalam purpose yang benar. Oleh karena itu, setiap orang harus ketemu sama Yesus terlebih dahulu, sampai akhirnya dia akan membawa kita lebih lagi dalam destiny-nya Tuhan. Selanjutnya, Kev. Next. Nah, yang perlu teman-teman tahu nih, tentang destiny. Yang pertama, setiap orang pasti ya, ini sebuah kepastian, setiap orang akan menerima destiny-nya masing-masing. Artinya nggak ada yang tidak diciptakan oleh karena sebuah tujuan. Karena kita masterpiece, sekali lagi perlu teman-teman ingat, maka kita akan berjalan dalam master plan-nya Tuhan. Sekali lagi, karena kita masterpiece, maka kita akan berjalan dalam master plan-nya Tuhan. Kalau kita berjalan dalam master plan-nya Tuhan, otomatis kita pasti menerima destiny masing-masing. Nah, kita mau baca ayatnya nih di slide selanjutnya, Kev. Slide selanjutnya.
Ya, kita mau belajar dari Yosua, teman-teman. Yosua pasal yang pertama, ayat yang kedua. Nanti teman-teman bisa baca ini satu pasal penuh, pasal yang pertama. Tapi aku akan coba rangkum. Yosua pasal yang pertama, ayat yang kedua dibilang seperti ini. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu. Sekali lagi, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu. Kalau kita lihat historinya Yosua itu siapa? Yosua bin Nun ini adalah seseorang yang ternyata hari itu diminta sama Tuhan untuk menggantikan Musa karena Musa sudah mati, teman-teman. Musa nggak sampai ke tanah perjanjian hari itu. Musa mati duluan, sehingga perlu ada pemimpin pengganti, dan Tuhan memilih Yosua untuk memimpin orang Israel. Dan kalau teman-teman baca, di sini ada kata menuju. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu. Kata menuju ini merupakan sebuah simbol bagaimana setiap kita, khususnya Yosua hari itu, dan orang-orang yang bersama dengan Yosua, akan sampai kepada sebuah tujuan dalam hidup mereka. Dan ternyata, kemana goal mereka? Ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Gue percaya ini juga menjadi visi buat setiap kita, bahwa kita semua sedang menuju, dan bahkan akan menuju, atau bahkan sedang menuju negeri yang akan Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, kata menuju ini artinya bahwa setiap orang akan menerima destininya masing-masing. Hari itu Yosua yang terima sebuah panggilan khusus dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, menggantikan Musa. Dan gue percaya teman-teman pun hari-hari ini sedang dipanggil sama Tuhan untuk menuju kepada sebuah tujuan Tuhan yang sempurna nantinya, menuju negeri yang akan Tuhan berikan buat setiap kita. Untuk itu, teman-teman nggak perlu merasa minder. Kak, jangan-jangan gue nggak punya destiny ya? Nggak mungkin, teman-teman semua. Setiap orang akan menerima destininya masing-masing. Nanti akan gue jelasin gimana caranya supaya kita bisa ngerti destiny. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu dulu nih. Yang kedua, hal yang kedua yang perlu teman-teman tahu. Nah, di dalam destiny selalu ada janji, promise. Di dalam destiny selalu ada janji. Janji siapa? Janji Tuhan tentunya. Coba dibuka ayatnya di Yosua 1, ayat 3 dan 5. Next slide, boleh. Dalam destiny selalu ada janji. Slide selanjutnya, Kev. Kevin, slide selanjutnya. Nah, gue bacain ya. Di Yosua 1 ayat 3 sampai ayat 3 dan 5. Kalau Kevin dengar boleh diganti slide-nya. Yosua 1 ayat 3 dan 5. Firman Tuhan bilang bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, seorang pun tidak bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Hari itu Tuhan sedang memberikan janjinya buat Yosua, teman-teman semua. Tuhan sedang memberikan janjinya buat Yosua. Karena apa? Karena Yosua sedang menerima sebuah purpose dalam hidupnya. Yosua sedang menerima destiny dalam hidupnya. Untuk sampai kepada destiny itu, ternyata Tuhan memberikan janji. Dan inilah janjinya. Seperti yang telah kujanjikan pada Musa, seorang pun tidak bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Itu janji, teman-teman semua. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Demikian juga dalam kehidupan kita, ketika kita sedang berjalan dalam destiny Tuhan. Dalam apapun ya, teman-teman, destiny Tuhan itu nggak selalu ngomongin kita harus jadi pendeta. Atau kita harus menjadi hamba Tuhan. Enggak. Bahkan ketika kita diselamatkan mula-mula, teman-teman semua, ketika teman-teman menjadi murid Kristus, teman-teman juga sementara menjadi hamba Kristus sebenarnya. Karena teman-teman tidak lagi menjadi hamba dosa atau hamba daging, tapi hamba Kristus karena teman-teman diciptakan baru dalam Tuhan Yesus. Artinya, secara lebih spesifik, ngomongin tentang sebuah destiny itu tidak melulu tentang, oh ya berarti gue mesti jadi pendeta nih nantinya kalau gue udah gede. Bukan seperti itu, teman-teman. Tapi dalam segala hal, entah teman-teman dalam pekerjaan teman-teman, dalam pelayanan teman-teman, dalam sekolah teman-teman, pasti ada destiny Tuhan. Ada tujuan Tuhan, ada goal-nya Tuhan. Dan inilah janjinya gitu loh. Tuhan akan menyertai. Tuhan akan memberikan berkat buat setiap kita. Ada Providencia Day. Ada ya berkat penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk setiap kita yang sedang berjalan dalam destiny Tuhan. Untuk itu teman-teman nggak perlu takut.
Teman-teman nggak perlu takut teman-teman kehilangan arah. Teman-teman nggak perlu takut teman-teman kehilangan tujuan, karena sementara teman-teman sedang berjalan dalam tujuan, pasti ada penyertaan Tuhan yang menyertai teman-teman semua. Terus selanjutnya, yang ketiga, tadi yang pertama, setiap orang akan menerima destiny-nya. Yang kedua, dalam destiny selalu ada janji. Dan yang ketiga, yang perlu teman-teman ketahui bahwa perjalanan menuju destiny itu selalu ada proses, teman-teman. Perjalanan kita untuk sampai kepada goal-nya Tuhan dalam hidup kita, itu pasti selalu diikuti dengan proses. Yang tadi aku bilang, nggak mungkin tiba-tiba kita berada di garis finish master plan-nya Tuhan, nggak mungkin. Kita pasti harus memulai dari start, sampai akhirnya kita berjalan, dan kita menemukan garis finish. Artinya di tengah perjalanan pasti selalu ada proses. Nah, next slide. Selanjutnya, Yosua 1 ayat 6-9 nih teman-teman. Agak panjang. Yosua 1 ayat 6-9. Teman-teman saya baca di rumah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Elohimu menyertai engkau kemanapun engkau pergi, teman-teman. Nah, itu ada kata yang gue garis bawahi, ada kalimat yang gue garis bawahi, ada kuatkan dan teguhkanlah hatimu, terus kuatkan dan teguhkanlah hatimu lagi, bertindaklah hati-hati, terus ada lagi bertindaklah hati-hati, terus ada lagi juga kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, teman-teman. Slide selanjutnya. Nah, di ayat itu, teman-teman, ada 3 kali peringatan Tuhan untuk Yosua, supaya Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya. Kenapa harus menguatkan dan meneguhkan hati? Sampai 3 kali Tuhan peringatkan. Karena gini, karena jika kita tidak kuat, dan hari itu Yosua tidak kuat, dan tidak teguh, kita tidak akan mendapat apa-apa, teman-teman semua. Karena keteguhanlah yang akan membuat kita mampu hadapi persoalan dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi, dalam kita sampai ke destiny-nya Tuhan, ada proses. Dan Tuhan tahu bahwa proses itu nggak ringan, teman-teman. Tuhan tahu bahwa proses itu kadang bikin kita nggak kuat, bikin kita mau nyerah, bikin kita nggak nyaman, dan seterusnya. Tapi hari itu, Yosua sudah diingetin sama Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena kalau Yosua hari itu nggak kuat dan dia nggak teguh, Yosua nggak akan sampai ke tanah perjanjian, teman-teman. Karena tantangannya berat banget. Hari itu ketika mau sampai ke tanah perjanjian, tempat pertama yang waktu itu Yosua runtuhkan adalah tembok Yeriko waktu itu, kota Yeriko. Mereka betul-betul melakukan banyak strategi untuk istilahnya apa ya, menghalau musuh, menghalau raja-rajanya, supaya mereka, orang-orang Yeriko, menyerahkan tempatnya untuk orang Israel hari itu, karena itu sudah menjadi janji Tuhan buat mereka. Kalau mereka nggak kuat dalam Tuhan, kalau mereka nggak teguh hatinya, mereka akan tawar hati. Mereka akan kecut hati, dan mereka bilang mungkin, kayaknya enakan di tanah Mesir deh. Kayaknya enakan dunia gua yang lama deh. Kayaknya enakan gua sebelum kenal Yesus deh. Gua lebih bebas. Gua lebih enak kemana-mana. Gua nggak disuruh-suruh. Gua nggak dipaksa-paksa ibadah dan seterusnya. Mungkin hari ini juga ada teman-teman yang ngerasain seperti itu gitu loh. Teman-teman yang lagi mulai kecut dan tawar hati. Beribadah udah nggak mau, malas misalnya. Penyembahan sudah kayak nggak ada gairah lagi. Tapi ingat, Tuhan sudah memperingatkan kita untuk kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Supaya apa? Supaya ketika kita mengalami masalah, kita tetap kuat, kita tetap teguh. Dan bahkan dibilang 2 kali peringatan, bertindaklah hati-hati. Kenapa harus ada peringatan bertindaklah hati-hati sampai 2 kali? Berarti ini sangat penting, teman-teman semua. Sebab kalau hari itu Yosua salah ambil keputusan, maka keputusan yang salah akan menggagalkan rencana Tuhan hari itu, teman-teman. Demikian juga dengan kita. Kalau kita tidak bertindak hati-hati, kita akan gagal sampai kepada destiny yang sempurna, teman-teman semua. Bahkan gini,
Pertama kali Yosua mengalahkan Yeriko, mereka berhasil nih, mereka bersorak-sorai. Tapi setelah Yeriko, ada kota Ai, teman-teman semua. Ada kota Ai, nanti teman-teman baca di kisah Yosua itu bagus banget. Ada kota Ai, dan ternyata mereka kalah melawan kota Ai. Padahal secara penduduk, lebih banyak penduduknya Yeriko dibandingkan penduduk kota Ai. Penduduk kota Ai itu dikit banget. Sementara penduduk Yeriko itu banyak banget, tapi mereka bisa menang. Kenapa? Untuk mengalahkan bangsa yang besar mereka bisa, tapi mengalahkan Ai, kota yang kecil mereka nggak bisa. Ternyata hari itu mereka tidak bertindak hati-hati. Ada satu keluarga, yaitu keluarga Akan. Namanya Akan, keluarganya itu ternyata berbuat sesuatu yang najis, teman-teman. Berbuat sesuatu yang buruk, dia mencuri istilahnya apa ya? Mencuri barang-barang yang harusnya itu dikuduskan buat Tuhan. Mereka mencuri sampai akhirnya bangsa Israel kalah mengalahkan kota Ai yang ternyata lebih kecil dibandingkan kota Yeriko, teman-teman semua. Nilai setitik merusak susu sebelanga. Kesalahan yang kecil ternyata merusak satu bangsa yang besar hari itu, teman-teman. Artinya, kenapa Tuhan sudah mengingatkan supaya bertindak hati-hati? Karena Tuhan tahu bahwa dalam perjalanan sampai ke destiny itu banyak banget tantangannya, banyak banget godaannya. Kalau nggak hati-hati, kita bisa salah ambil keputusan. Dan kalau kita salah ambil keputusan, kita bisa memperlambat waktu Tuhan. Kita bisa memperlambat, kita masuk dalam janjinya Tuhan, teman-teman semua. Untuk itu, kuatkan dan teguhkan hati kita. Yang kedua, bertindak hati-hati. Karena di dalam kita sampai ke destiny, itu selalu ada proses yang berat buat kita. Amin. Nah, next slide, Kev. Nanti selain teman-teman bisa tanya. Nah, ini dia. Gimana sih kita bisa menemukan destiny kita? Karena mungkin ada teman-teman yang bingung, Kak, gue pengen sampai destiny Tuhan, tapi gue nggak ngerti caranya gimana. Dan ini gue kasih tahu teman-teman semua. Langkah-langkah untuk menemukan destiny. Yang pertama, ya, ini sebagai syarat mutlak, teman-teman semua. Kita harus tanya sama Tuhan, apa destiny kita. Bisa nggak sih, Kak, tanya sama Tuhan? Of course, yes, bisa banget. Kita bisa ngobrol sama Tuhan, kita bisa, istilahnya apa ya, chat sama Tuhan kapanpun, dimanapun teman-teman berada. Even di kamar mandi pun teman-teman bisa ngobrol sama Tuhan. Karena Tuhan itu dibilang bahwa waktu kita nyembah Tuhan, kita nyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dalam roh itu artinya apa? Dalam situasi yang tidak terbatas. Dalam tempat yang tidak terbatas. Tidak hanya ditentukan di satu tempat atau wilayah doang, teman-teman. Tuhan ada di mana-mana. So, kapanpun, dimanapun, kita bisa tanya sama Tuhan. Tuhan, kira-kira destiny Tuhan apa ya buat hidupku ya? Karena jujur aja sama Tuhan, karena Tuhan hari ini, aku bingung nih mau kemana, ambil keputusan apa. Kayaknya aku masih bingung nih Tuhan, mau kuliah di mana, mau ambil jurusan apa. Atau kayaknya gue masih bingung nih Tuhan, apa gue mau kerja, apa gue mau jadi hamba Tuhan ya Tuhan ya. Teman-teman bisa tanya sama Tuhan, destiny-nya itu apa gitu loh. Nah, selanjutnya, Kev. Ini hal yang paling pertama. So, the best time for new beginnings itu sekarang. Kalau teman-teman mau tanya, kapan ya gue bisa tanya sama Tuhan? Kapan ya gue bisa memulai sesuatu yang baru? Jawabannya adalah sekarang, teman-teman. Sekarang adalah waktu yang baik untuk teman-teman bisa memulai sesuatu yang baru. Sekaranglah teman-teman, waktunya yang baik untuk teman-teman bisa comeback sama Tuhan, dapetin hatinya Tuhan lagi. Dan teman-teman tanya sama Tuhan, Tuhan, destiny-nya Tuhan itu apa dalam kehidupanku? Supaya apa? Supaya teman-teman enjoy kehidupan teman-teman setiap hari. Teman-teman nggak merasa. Suara apa ya? Ya, mungkin bisa di-mute. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa menikmati kehidupan kita setiap hari, teman-teman semua. Kembali sama Tuhan, comeback sama Tuhan, tanya sama Tuhan destiny-nya kita itu apa. So, sekali lagi, the best time for new beginnings is now. Sekaranglah waktu yang tepat. Yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa sampai kepada destiny-nya Tuhan? Nah, miliki visi misi untuk mencapai destiny. Tadi yang di awal gue udah bilang bahwa goal itu penting untuk kita bisa sampai kepada destiny. Tapi goal itu harus diformulasikan dalam bentuk visi dan misi. Supaya apa? Supaya kita bisa punya arah dan tujuan. Visi itu apa? Kalau teman-teman masih ingat, visi adalah kemana kita akan pergi. Atau tujuannya apa ke depan nanti. Kalau misi adalah kendaraan untuk kita bisa sampai kepada visi. Supaya kita nggak nyasar, supaya kita nggak terlambat, kita perlu pakai kendaraan. Kendaraan itu adalah misi. So, yang kedua, teman-teman harus memiliki visi misi untuk mencapai destiny-nya Tuhan. Jangan teman-teman merasa anggap remeh tujuan atau visi misi.
Teman-teman nggak boleh anggap remeh visi misi. Kalian harus punya visi misi dalam kehidupan teman-teman. Karena apa? Visi misi itu apa? Coba next slide, Kev. Slide selanjutnya. Nah, karena vision is the art of seeing what is invisible to others. Visi adalah seni untuk melihat sesuatu yang nggak kelihatan sama orang lain, teman-teman. Teman-teman perlu punya visi misi. Mungkin hari ini, sorry to say, mungkin teman-teman secara secara finansial mungkin sedang tidak tertopang, dan orang lain melihat hal itu sebagai hal yang kayak, aduh kasihan ya dia nggak punya uang misalnya. Aduh kasihan ya kayaknya dia nggak punya masa depan karena orang tuanya bercerai mungkin. Aduh kasihan dia nggak punya masa depan karena dia sudah nggak punya keluarga lagi. Misalnya seperti itu. Tapi jangan pernah teman-teman berkecil hati. Jangan pernah teman-teman merasa bahwa apa yang teman-teman alami hari ini adalah sebuah kesialan, bukan. Kalau memang itu sebuah kesialan, kita bisa ubah hal itu menjadi berkat dalam Tuhan. Apa yang terlihat itu kutuk, kita bisa ubah jadi berkat. Oleh karena itu milikilah visi. Karena apa? Karena visi itu apa yang nggak bisa orang lihat dari kehidupan kita sebenarnya. Walaupun kita mungkin sekarang masih belum jadi apa-apa, tapi orang yang punya visi, dia akan lihat ke depannya dia akan seperti apa. Visi itu relate juga sama iman, teman-teman semua. Iman itu gini loh, waktu kita buka mata, kita nggak ngeliat apa-apa. Tapi waktu kita merem, kita ngeliat keberhasilan, kita ngeliat kesuksesan, kita lihat masa depan yang penuh harapan. Itulah iman. Sekali lagi, iman itu adalah ketika kita buka mata nih, kita nggak lihat apa-apa. Kayaknya ya depan gua tembok, handphone, lampu gitu kan ya. Bukan masa depan gitu loh. Tapi waktu kita merem, kita lihat keberhasilan, kita lihat kesuksesan, kita lihat damai sejahtera, kita lihat sukacita, kita lihat kesuksesan, kita lihat rumah mewah, kita lihat mobil mewah, itu iman teman-teman semua. Jangan pernah kita meng-underestimate iman kita. Iman sekecil biji sesawi katanya. Sekecil biji sesawi itu bisa menjadi gunung. Artinya, kalau teman-teman punya visi, punya iman yang tepat kepada Tuhan, percaya bahwa itu akan membuat kita bisa melihat apa yang tidak kita lihat hari ini, bahkan apa yang nggak orang lain lihat hari ini. Orang lain bisa underestimate kita, tapi orang yang punya visi, nggak akan ada yang bisa meremehkannya. Amin. Milikilah visi itu. Selanjutnya. Nah, people with goals succeed because they know where they are going. It's as simple as that gitu. Jadi orang yang punya tujuan itu pasti sukses karena apa? Karena mereka tahu mereka mau kemana gitu. Sekali lagi ya, orang yang punya tujuan itu pasti akan berhasil karena mereka tahu mereka akan kemana. So milikilah goal itu, milikilah visi misi itu, milikilah target dalam kehidupan teman-teman gitu loh, untuk sampai kepada destinasi Tuhan dalam hidup teman-teman. Benar yang tadi Kev, yang people. Slide selanjutnya Kev. Nah, sekali lagi ya, orang dengan tujuan berhasil karena apa? Karena mereka tahu kemana mereka akan pergi. Sesimpel itu gitu loh. Sekali lagi, banyak orang yang hari ini nggak ngerti mau kemana mereka hari ini gitu loh. Mereka mau ngapain, besok mereka nggak ngerti. Kayak hidup gua ngeblur gitu loh. Hidup gua kayak suram banget dan seterusnya. Karena apa? Karena mungkin mereka nggak punya goal. Kalau teman-teman sedang suram hari ini, coba bikin goal dalam hidup teman-teman. Kalau teman-teman nggak sampai kepada goalnya, jangan ubah goalnya, tapi ubah caranya teman-teman mencapai goal tersebut. Ubah metodenya. Yang tadi gue contohin, misalnya umur 22 tahun. Kalau sekarang hari ini teman-teman umur 20 tahun nih. Umur 22 tahun, gue kepengen bikin usaha sendiri. Berarti masih ada 2 tahun sisa, teman-teman bisa mengerjakan itu. Tahun pertama, teman-teman belajar sambil nabung. Tahun kedua, teman-teman ketatin lagi nabungnya untuk jadiin itu sebagai modal usaha teman-teman semua. Kalau misalnya dalam 2 tahun itu ternyata teman-teman nggak sampai ke goalnya, jangan ubah goalnya. Tapi ubah caranya, jangan-jangan nih, gue punya cara yang salah nih waktu gue nabung. Jangan-jangan gue belajarnya dari orang yang keliru nih. Gue mesti cari orang yang lebih excellent lagi harusnya untuk gue bisa belajar, dan seterusnya. Ubah metodenya. Jangan ubah goalnya. Kalau teman-teman kepengen ranking kelas atau keterima di universitas favorit misalnya, jangan ubah goalnya, tapi ubah caranya. Jangan-jangan tahun kemarin gue nggak keterima di UI, karena mungkin gue nggak belajar maksimal. Jangan-jangan gue nggak lulus tes kerjaan di sini, karena mungkin gue nggak mempersiapkan diri. Sekarang, ada kesempatan lagi, ubah caranya. Tapi jangan ubah goalnya. Supaya apa? Supaya kita berhasil. Sesimpel itu, teman-teman semua. Orang yang sukses, itu karena apa? Karena mereka punya goal. Karena ketika mereka punya goal, mereka tahu kemana mereka akan pergi.
Next slide. Nah, ini nggak boleh tiru nih teman-teman, nggak boleh udut ya. Dibilang gini, never plan a future with people who don't have future plans. Jangan kita merencanakan masa depan dengan orang yang nggak punya masa depan, rencana masa depan, teman-teman semua. Sekali lagi, jangan pernah kita merencanakan masa depan kita dengan orang-orang yang nggak punya rencana masa depan. Artinya, teman-teman cuma bisa merencanakan masa depan dengan orang-orang yang punya rencana masa depan juga. Teman-teman kalau cari pacar nih, cari cowok atau cari cewek, mesti doa sama Tuhan, itu pasti harus, mesti confirm sama Tuhan. Tapi at least ketika kita memilih, kita pastikan bahwa mereka punya tujuan hidup. Kita pastikan mereka punya future plan, mereka punya rencana masa depan, teman-teman. Jangan kita pacaran sama orang yang nggak punya masa depan, nggak punya future plan. Kalau masa depan itu pasti ya, entah masa depan itu buruk atau baik, itu pasti ada masa depan. Tapi kalau nggak punya rencana, itu yang paling susah, teman-teman semua. Jadi pilihlah pasangan yang punya future plan. Supaya apa? Supaya teman-teman enak nih jalannya bareng-bareng. Teman-teman nggak lari sendirian, tapi teman-teman bisa gandengan tangan lari bareng-bareng gitu loh. Tapi kalau saya nggak punya future plan, aduh susah. Kita nggak bisa ngobrol sesuatu yang ke depan, teman-teman semua. Oleh karena itu, bahkan dalam pertemanan juga, dalam pertemanan kita mesti bergaul ya dengan orang-orang yang punya future plan. Biasanya sih orang yang nggak punya future plan akan berteman dengan orang yang nggak punya future plan juga. Orang yang nggak punya harapan akan berteman dengan orang yang nggak punya harapan. Orang yang sakit hati akan berteman dengan orang yang sakit hati juga. Itu biasanya umumnya. Tapi kita ubah sekarang. Kita mungkin lagi sakit hati nih, kita cari orang yang tepat supaya apa? Supaya lewat orang itu kita pun bisa disembuhkan. Lewat kata-katanya kita bisa disembuhkan, teman-teman semua. Kita sekarang mungkin nggak punya masa depan, tapi kita cari teman yang punya future plan. Supaya apa? Supaya ke transfer energinya. Wih, gue lihat kayaknya masa depan lu luar biasa nih rencananya. Gue kepengen dong punya rencana kayak lu. Pasti ada motivasi, terstimulasi motivasi itu, teman-teman. So, sekali lagi, berteman bisa dengan siapapun, tapi bergaul. Bergaul itu ngomongin tentang sebuah kedekatan hubungan ya. Kita mesti bergaul dengan orang-orang yang tepat. Supaya apa? Supaya kita nggak salah jalan. Karena minggu lalu tuh, the highest calling kita belajar bahwa 5 orang di sekitar kita itu akan mempengaruhi siapa kita. Kalau 5 orang sekitar kita orang yang malas-malas, kita akan jadi orang yang malas. Kalau 5 orang sekitar kita orang yang merokok terus setiap hari, kita akan jadi orang yang merokok, mau nggak mau. Karena apa? Karena ngikutin cara hidupnya mereka. So, berteman dengan orang yang punya future plans. Selanjutnya, ini penting banget, teman-teman. Untuk kita bisa sampai kepada destiny dalam kehidupan kita, destiny Tuhan, kita perlu punya mentor, kita perlu punya coach, kita perlu punya pelatih dalam hidup kita. Kita perlu punya orang yang lebih dulu belajar mengerti kehidupan dibandingkan kita. Supaya lewat hidupnya kita bisa belajar. Supaya lewat pengalaman yang buruk kita juga bisa belajar. Lewat pengalaman yang baik apalagi kita bisa belajar. Sebab adalah baik belajar dari pengalaman kita, tetapi adalah bijak ketika kita belajar dari pengalaman orang lain, teman-teman semua. Jadilah orang-orang yang bijak. Karena dalam mentorship itu ada apa aja? Next slide, teman-teman. Kevin. Slide selanjutnya. Nah, dalam mentorship itu atau dalam apa namanya? Coaching atau pelatihan bersama dengan orang yang tepat, itu akan ada coaching juga, akan ada pengajaran, akan ada support, teman-teman, akan ada goal yang sampai ke targetnya, akan ada training, akan ada latihan-latihan, akan ada motivasi, akan ada saran, advice, akan ada keberhasilan, teman-teman semua. Yang pertama harus ada direction, akan ada arah ya. Ketika teman-teman punya mentor, teman-teman akan punya arah, teman-teman akan dilatih, diajarin, teman-teman akan disupport, teman-teman akan sampai kepada goalnya, teman-teman akan di-training. Nah, dalam proses training yang kadang susah, teman-teman. Karena training itu adalah implementasi dari coaching sebenarnya. Training itu pelatihan lapangan. Kalau coaching itu cuma teori, training ini yang real life. Dan kadang kita berat nih dalam training ini. Banyak orang-orang yang nggak kuat dalam training. Tapi untuk jadi prajurit yang hebat, kita mesti di training. Jadi prajurit yang luar biasa, kita mesti ngalamin pelatihan yang luar biasa, ekstra. Tapi dalam training juga kita akan menemukan motivasi, akan menemukan saran-saran. Oh, kalau misalnya lu caranya gini, lu bakal salah nih. Kalau misalnya lu pengen kurus, tapi lu makannya kayak gini, sampai jam 8 malam masih makan, atau 9 malam masih makan, lu gak akan kurus-kurus, men. Lu mestinya gini nih, makan ini, dan seterusnya. Akan ada advice. Sampai akhirnya, sampai kepada sebuah keberhasilan. Itulah
circle dari mentorship teman-teman semua. Oleh karena itu, untuk sampai kepada destiny, teman-teman perlu cari orang yang tepat. Dan Infinite Community juga menyediakan mentor-mentor. Ada leader-leader yang siap untuk memperlengkapi teman-teman. Bahkan gue percaya leader-leadernya pun sedang belajar, training sama kehidupannya masing-masing malah. Gitu. Dan bahkan gue juga bersyukur sudah ada orang-orang yang ikut dalam special mission yang waktu itu pertama kali gue ngomong tentang pemuridan, dan orang-orang yang siap untuk diperlengkapi, gue percaya hidupnya akan lebih luar biasa. Gitu. Selanjutnya, yang keempat, yang terakhir teman-teman. Untuk kita bisa sampai kepada destiny Tuhan adalah hidupi destiny-mu. Teman-teman perlu menghidupi destiny kita. Jangan kita hidupi destiny orang lain. Kelemahan terbesar kita adalah ketika kita membandingkan apa yang kita punya dengan apa yang orang lain punya. Komparasi, membandingkan apa yang kita punya dengan apa yang orang lain, apa yang kita nggak punya dengan apa yang orang lain punya. Itu kesalahan terbesar dalam kehidupan kita. Makanya kita sering iri sama hidup orang lain. Makanya kita sering kayak ngerasa kita kurang dan seterusnya. Oleh karena itu, kita harus menghidupi destiny Tuhan dalam hidup kita. Jangan menghidupi destiny orang lain, teman-teman. Sebab itu gini loh. Kalau misalnya kita menghidupi destiny kita, berarti kita sedang berjalan dalam master plan-nya Tuhan. Kalau kita sedang berjalan dalam master plan-nya Tuhan, sekali lagi akan banyak hal yang kita alami. Mungkin kita kayak lebih berat tantangannya, kayaknya kita nggak boleh ini, itu, dan seterusnya, tapi kita sedang berada dalam master plan-nya Tuhan untuk sampai kepada destiny Tuhan itu. Selanjutnya, terakhir, masih ada 2 slide lagi, Ding. Nah, waktu teman-teman menghidupi destiny teman-teman, ini yang perlu teman-teman ketahui. Waktu teman-teman menghidupi destiny teman-teman, bersiaplah kehilangan teman-teman kalian. Karena waktu kamu mulai serius dengan hidup dan tujuanmu, orang-orang di sekitarmu bakal ninggalin kamu. Karena mereka nggak bisa ngikutin langkah kamu mungkin. Karena mungkin mereka nggak kuat lihat kamu yang terus optimis dalam hidup. Mungkin mereka nggak bisa nggak bisa ngeliat kesuksesan kamu. Mereka nggak suka dengan kesuksesan kamu. Mereka nggak suka dengan tujuan hidup kamu dalam Tuhan. Oleh karena itu, siap-siap kamu akan kehilangan banyak orang-orang yang mungkin hari ini berada di sekitar kalian. Tapi percaya, waktu kita menghidupi destiny Tuhan dalam kehidupan kita akan senantiasa dipertemukan dengan orang-orang yang baru, yang siap untuk mensupport kehidupan kita, teman-teman semua. Jadi jangan pernah kita takut waktu kita ngadepin kesulitan dalam hidup kita. Jangan pernah kita takut ketika ada orang-orang lama yang ternyata meninggalkan kita. Kita harus tetap berbuat baik sama mereka, walaupun kadang mereka tidak baik sama kita, walaupun mereka meninggalkan kita harus tetap berbuat baik. Kita nggak boleh melupakan mereka, tapi kita perlu siap bahwa kadang mereka juga akan meninggalkan kita. Karena kita mulai serius. Ini gue ngerasain banget. Gue ngerasain banget ketika gue mulai serius sama Tuhan. Seolah-olah kayak teman-teman yang tadi deket sama gue, bisa nggak deket lagi, teman-teman. Bukan karena gue bikin masalah sama mereka, tapi karena nggak sesuai. Kayak guanya sendiri juga bukan membedakan mereka, tapi mereka sendiri yang kayaknya kayak menghindar sendiri, mereka takut. Kayak kadang ngeliat gue kayak, lu kok sok suci banget sih dan seterusnya. Padahal gue bisa biasa aja, tapi gue rangkul mereka. Sampai kira mereka tetap berteman, tapi mungkin ada batasan, nggak kayak dulu lagi. Teman-teman yang tadinya suka ngumpul-ngumpul bareng, nongki-nongki bareng, ngomong gak jelas, akan menyingkir dalam kehidupan kita, karena kita sedang mulai serius dengan kehidupan kita. Oleh karena itu, hidupilah destiny kita. Supaya apa? Supaya kita sampai pada destiny Tuhan dalam hidup kita. Terakhir banget nih teman-teman, sebelum nanti ada mungkin sesi pertanyaan. Nah, jika kita berhasil menghidupi dan mengisi penuh purpose Tuhan dalam hidup kita akan jadi orang yang berbahagia seumur hidup kita. Gue yakin setiap orang pasti kepengen bahagia. Bahkan ada orang yang hari ini lagi pacaran, atau kepengen pacaran supaya hidupnya bahagia. Padahal itu keliru. Kita nggak lagi pacaran untuk kita bahagia. Karena waktu kita pacaran kadang kita nggak bahagia, kita beda pendapat terus dan seterusnya, teman-teman semua. Tapi waktu kita pacaran, kita menikah, kita sementara sedang mengisi satu sama lain. Tapi percaya teman-teman semua, ketika kita berhasil menghidupi dan mengisi penuh purpose Tuhan dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang paling berbahagia sampai selama-lamanya. Dan gue yakin teman-teman semua adalah orang-orang yang sedang menuju kebahagiaan yang sempurna. Karena teman-teman sedang diarahkan kepada destiny Tuhan dalam kehidupan teman-teman. Amin. Semoga apa yang gue bisa share sama teman-teman malam hari ini bisa memberkati setiap kehidupan kita, bikin kita termotivasi, kita kuat lagi untuk kita cari Tuhan, kita kenal Tuhan, dan kita menjalani kehidupan kita dengan penuh antusias, dan kita hidupi destiny kita. Haleluya.